Selamat malam. Di video kali ini saya akan mengulik ya di mana perusahaan gas negara yang baru rilis laporan keuangannya ya. Setelah saya cek laporan keuangannya tuh baru rilis kemarin di jam 4 sore ya. Jam 4 sore baru rilis dan biasanya memberikan efek ya, tapi ternyata hari ini perdagangan hari ini pegasnya tidak ngapa-ngapain. Kalau kita cek labanya memang bertumbuh ya, bertumbuh yang lumayan signifikan ya. Jadi sebentar. Labanya menjadi sebentar. Jadi 238 juta US dollar ya. Dari sebelumnya 196 juta US dollar ya. Dan ini make sense ya melihat harga oil oil dunia ya yang makin naik, harusnya wajar lah kenaikan ini. Cuman kalau kita lihat ya, kita perlu ngecek lagi apakah keuntungan ini memang keuntungan real atau ada keuntungan-keuntungan dari yang lainnya. Dalam artian karena selisih kurs atau dari jual aset atau yang lainnya. Karena kalau hanya sebatas selisih kurs dan juga jual aset, pertanyaannya adalah laba realnya itu aslinya berapa sih dari penjualan si produknya itu. Nah, itu kan kita perlu cek, perlu telaah lagi. Sebelum kita ulik ya lebih dalam, kita mau lihat di mana perusahaan gas negara ini didirikan tahun 1859 yang awalnya bernama firma LGN Eindhoven and Co Gravengage. Ini sebelum merdeka bahkan ya didirikannya perusahaannya. Lalu perusahaan diganti menjadi Badan Pengambil Alih Perusahaan-Perusahaan Listrik dan Gas BP3LG pada tahun 1961. Lalu berubah lagi berdasarkan PP ya, Peraturan Pemerintah tahun 84. Jadi perusahaan gas negara. Oke, kalau kita lihat berdasarkan anggaran dasar perusahaan memiliki kegiatan perencanaan, pembangunan, pengelolaan usaha hilir bidang gas bumi yang meliputi kegiatan pengolahan, pengangkutan, penyimpanan dan niaga, perencanaan, pembangunan, pengembangan produksi, penyediaan, penyaluran niaga gas. Jadi lebih ke gas lah lebih ke hilirnya ya, lebih ke hilir. Pada saat ini usaha utama perusahaan gas dan perusahaan adalah niaga dan transmisi gas bumi ke pelanggan industri, komersial, dan rumah tangga. Jadi bisa ke B2B, bisa juga ke retail yaitu rumah tangga. Oke, ini pemegang saham utamanya itu PT Pertamina langsung, induknya berarti ini termasuk BUMN lah. Oke. Anak perusahaannya banyak banget ya. Anak perusahaannya ya berbau ya masih sejenis lah perusahaan gas. Ada telekomunikasi juga ya, Pegaskom, gas telekomunikasi. Selainnya lebih ke perusahaan gas ya. Ada konstruksi, Pegas Solution. Oke, udah. Selainnya sama semua ya. Ini ada telekomunikasi juga, Pegas Telekomunikasi Internasional di Singapura. Ini juga ada. Selainnya ya udah gas. Oke, kita ulik dari arus kas dulu nih. Kita ulik dari arus kasnya secara 6 bulan ke belakang ini. Dari Januari ke Juni ini kita bandingkan dengan akhir tahun itu mengalami penurunan ya untuk kasnya sendiri. Selain kas, ada aset keuangan yang juga turun. Tapi adanya kenaikan yang signifikan yaitu piutang pihak berelasi yang sebelumnya 11 juta menjadi 101 juta US dollar ya. Ya namanya juga piutang pihak berelasi, biasanya ini tidak dikenakan bunga ya, tidak ada bunganya. Kalau kita lihat ya sekilas kasnya itu 1,3 miliar, lalu liabilitas jangka pendeknya 868. Jadi total hutang jangka pendek ini semuanya bisa dibayar dengan uang kasnya. Berarti dari segi ini perusahaan sangatlah sehat ya,
sangatlah sehat, sangatlah bagus dari arus kas, dan piutangnya bisa menjaga kestabilan lah. Kalau jangka panjangnya totalnya itu 3 miliar ya, 3 miliar dengan hutang yang paling banyak itu hutang obligasi. Hutang obligasi mencapai 1,7 miliar. Kalau kita cek ya hutang obligasinya tenornya berapa tahun ya? Kita cek di notes 20. Nah, ini. Di notes 20 utang obligasi jatuh tempo pada 2024, berarti 2 tahun lagi. Yaitu kepada perusahaan penerbitnya enggak ada sih. Enggak ada ya. Bunganya 5% ya. 5% itu totalnya tadi. Lalu 2000 ya masih sama 2024 dengan bunga 4,45, jadi ada 2 ya. 2024 ya udah itu aja. Dengan nominal yang lumayan besar ya utangnya. Jadi jatuh temponya 2024. Nah, nanti pertanyaannya, bisa nggak perusahaan harusnya ya dengan kenaikan harga gas yang makin naik di tahun ini harusnya makin menambah efek ya. Dan ditambah Rusia kan menstop aliran gas ya di Eropa. Nah, melihat hal tersebut berarti kan supply yang ada di dunia ini akan menurun, sedangkan demand dari permintaan itu akan tetap naik ya. Harusnya harganya makin naik dan perusahaan harusnya makin cuan ya untuk perusahaan gas negara ini. Dan tinggal nanti perusahaan bisa nggak memaksimalkan akan hal itu. Nah, melihat dari laporan laba ruginya, kalau kita cek pendapatannya ini naiknya lumayan signifikan ya. Kalau kita cek kenaikannya mencapai 1740 kurangi 1464 bagi 1464 kali 1. Kenaikannya mencapai 18% lah. Mencapai 18%. Perusahaan pendapatan lain-lainnya turun. Nah, yang menarik itu adalah beban lain-lain bisa dipres jadi 7 juta aja, sebelumnya 12 juta, hampir 13 juta. Beban keuangan juga bisa dipres, sebelumnya 80 juta, sekarang bisa ditekan jadi 65 juta. Yang kurang oke adalah dari laba yang ada tadi sebesar 238 juta, total labanya yang didapat, itu ada dari laba selisih kurs itu 23 juta sendiri. Jadi bisa dikatakan kalau ini dikeluarkan laba aslinya itu kurangnya aja 23 juta. Berarti laba aslinya itu ya 200 juta lah. Tidak jauh beda dengan Q2 2021. Tidak jauh beda. Dan juga ada lagi nggak laba dari jual apa gitu? Nah, nggak ada ya. Berarti hanya ini laba selisih kurs, karena ini jauh banget ya dari sebelumnya, ini hampir 2 kali lipat. Dan ini menambah laba di net profitnya. Karena kenapa ini kita perlu keluarkan dulu? Karena ini laba selisih kurs ini hanya sebatas akuntansi saja, tidak menjadi uang yang masuk ya. Dan ini hanya dicatat nominal ini ada saat pencatatan laporan keuangan ini, yaitu 30 Juni berdasarkan kurs di tanggal tersebut. Jadi nanti kalau pencatatan di bulan Juli, Agustus, September, 30 September kursnya turun ya, ini pasti laba selisih kursnya bisa aja turun. Nah, ini jadi harap dihiraukan aja. Yang perlu kita perhatikan adalah salesnya ini. Salesnya berapa? 1,7 T, dan ya kita lihat di bawah sini arus kas dari penerimaan pelanggan berapa? Oh, ternyata sama. Jadi bisa dikatakan dari hal ini, dari hal penjualan atau revenue-nya sendiri, ini mencerminkan bahwa memang uang real yang masuk gitu. Nah, kalau kita cek lebih detail ya di pendapatannya, pendapatan dari pegas ini dari mana aja gitu. Di notes 27, notes 27, oke, note 12, nah ini note 27, pendapatannya dari pihak berelasi itu nih agak gas bumi naik, penjualan minyak dan gas ini naik 2 kali lipat, bahkan transmisi gas ini naik, pendapatan pemrosesan gas bumi ini yang turun.
Lalu transportasi minyaknya naik. Ini untuk pihak ketiga, niaga gas bumi naik, penjualan minyak bumi naik, hampir 3 kali lipat bahkan yang penjualan minyak dan gas bumi. Ya make sense ya, seperti yang tadi, di mana harga gas atau oil juga naik juga. Pendapatan jasa regasifikasi ini juga sebelumnya tidak ada, sekarang jadi ada 11 juta US dollar ya. Ini juga menambah pendapatan. Sewa fiber optik juga naik. Semuanya hampir naik ya. Lain-lain, hanya lain-lain untuk yang B3 ya. Lain-lain yang tidak naik. So far lainnya naik ya. Kalau berdasarkan pendapatan niaga gas bumi terdiri dari niaga gas kepada industri komersial, rumah tangga, dan SPMJ. Ini SPMJ. Oke. Kalau lihat dari ini, industri dan komersial naiknya lumayan ya. Rumah tangga ini yang naiknya kencang banget ya. Pendapatan berdasarkan gas buminya yang rumah tangga ini naik kencang. Oke, melihat hal ini ya, melihat hal ini dan perkembangan saat ini. Bentar, kita cek dulu kondisi harga saham dari Pegas sekarang tuh kondisi murah apa enggak. Setelah kita cek laporannya tadi, kenaikannya make sense lah. Dalam artian perusahaan memang memanfaatkan kenaikan harga oil yang naik ya. Jadi kenaikannya tidak hal yang mengejutkan, malah bisa dikatakan kurang oke ya, karena kalau tadi saya kurangkan selisih kurs, tidak jauh beda dengan laba net profit di tahun lalu, periode yang sama. Sedangkan kondisi sekarang ya, harganya itu di PI 6,5, sedangkan PBV-nya itu di harga 1,43. Secara PI-nya ini di bawah 15, berarti artinya murah ya secara PI, price earning rasionya. Tapi secara book value ini bisa dikatakan ya standar lah. Kalau kita bandingkan dengan harga di 2021, karena tadi labanya juga secara 2021 tidak jauh beda ya. Itu harga 2021 di akhir tahun kira-kira di harga 1.400-an, sekarang harga 1.800 ya. Sudah ada kenaikan, dan dengan PI yang sekarang dan labanya ya, kalau laba net profitnya sekarang di total tuh di angka Q1 dan Q2 ini totalnya 3,5, sedangkan sebelumnya 4,3 ya. Di 2021 totalnya itu 4,3 dalam 1 tahun. Harusnya ada selisih 800 miliar dengan sisa 2 kuartal. Harga minyak juga masih naik, ditambah Rusia juga menghentikan supply ke Eropa. Harusnya harga sekarang nih bisa dikatakan ya masih bisa ya potensi ke naik ya, minimal ke 2000 itu masih bisa untuk gasnya sendiri. Tapi dibilang masih murah, nggak murah-murah banget gitu. Jadi bisa dikatakan ya sedang-sedang aja lah harga si Pegas ini. Cuman untuk potensi upside naik sampai ke 2000 harusnya bisa si Pegas ini. Secara keuangan juga net profitnya juga oke, 13%. Untuk perusahaan gas ya, ini oke lah 13%. Laba kotornya 25%, jadi selisihnya tidak jauh, yang wajar lah, 12% ya, wajar ya, separuhnya. Oke, mungkin itu ya dari Pegas ya. So far kalau dari saya potensi bisa dikatakan Pegas masih oke, potensi ke 2000 itu sangatlah mungkin. Tapi kalau dirasa buat invest ya, buy untuk jangka yang lebih panjang, let's say sampai 2024 atau mungkin atau 2023, agak riskan ya, karena tadi ada hutang obligasi mereka 1,7 miliar US dollar di 2024 jatuh temponya. Itu nanti akan kedepannya akan jadi tantangan ya. Dan juga kita harus aware ya, kondisi sekarang gas dunia juga seperti apa. Kalau kondisinya sudah berada di titik puncak ya, akan berisiko juga terhadap si Pegas itu sendiri. Tantangannya adalah bisa nggak perusahaan ini mencapai keuntungan lagi di saat harga gas ini kembali stabil gitu. Oke, mungkin itu ulasan video tentang fundamental dari perusahaan gas negara. Disesuaikan lagi dengan profil resikonya teman-teman. Jika dirasa ya tadi teman-teman mau untuk hold jangka waktu yang agak lama,
menurut saya agak beresiko untuk gas, tapi untuk short term let's say di atas dengan target di atas 2000 harusnya bisa sih. Mungkin itu video di kali ini, semoga bermanfaat. Jika teman-teman ada request sama apa, silakan ditulis di kolom komentar. Dan minggu depan akan ada ulasan lengkap perbandingan 4 saham properti ya, yaitu BSD, CTRA, SMRA, dan Pakuwon. Oke, ditunggu aja videonya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye.